bergerak, bergerak dan menggerakkan. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus berani melangkahkan kaki. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Guru harus berani keluar dari zona nyaman yang terbatas untuk kembangkan kreativitas, keberanian, dan upgrade diri. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Guru harus berani keluar dari zona nyaman yang terbatas untuk kembangkan kreativitas, keberanian, dan upgrade diri. Guru harus berani perilaku, tanggung jawab, inovasi. Teacher not just for teach but also touch, menginspirasi setiap hati yang diraih. Semangat yang tak kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Luar biasa. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Untuk tepuk tangan dulu untuk adik kita. Oke. Mohon maaf Mbak mengganggu waktunya karena hari ini ada diseminasi untuk kegiatan budaya positif untuk guru-guru SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan ibu Indonesia kebanggaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi budaya positif hari ini. Kebetulan kita pada pagi hari ini sudah diberikan sebuah karunia oleh Allah, ya Allah, yaitu adalah bisa bernapas dan bisa sehat untuk bisa menghadapi kegiatan pada pagi hari ini.
Pertama, silahkan Pak dilanjutkan. Budaya positif. Budaya positif, budaya dimaknai sebagai kebiasaan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang terus berulang-berulang, maka akan menjadi sebuah budaya. Positif dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah kebaikan. Maka budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dan dilaksanakan di sekolah. Karena kita bicara dalam lingkup sekolah. Next. Nah, konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam hal ini yang akan kita tekankan adalah disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah. Next. Perubahan paradigma belajar yang akan dan sedang kita lakukan yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar menurut kebutuhan, bakat, dan minatnya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena setiap siswa itu sesuai dengan, kita harus menyesuaikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dalam pembelajarannya. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatutan. Jadi bukan kepatuhan, tapi kepatutan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku baik dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak agar melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita mulai ke hukuman dan disiplin positifnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Karena dengan hidup berarti manusia tersebut sudah menjalani sebuah hal yang akan kita lakukan ke depannya. Lalu kasih sayang dan rasa terima kasih. Setiap manusia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Lalu penguasaan. Setiap orang itu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih terhadap dirinya dan kadang terhadap orang lain. Ini pun perlu diarahkan. Selanjutnya adalah kebebasan. Karena setiap manusia itu tidak bisa yang namanya dikekang. Berarti setiap manusia itu memiliki hal-hal yang dia ingin dilakukan menurut kehendaknya masing-masing. Yang terakhir adalah kesenangan. Hal ini yang menjadi landasan orang melakukan sesuatu biasanya atas dasar senang. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Peserta didik disiplin, kalau dalam hal yang pertama ini yang sebelah kiri, berarti dia disiplinnya karena takut. Misalnya, anak datang pagi ke sekolah bukan didasari atas rasa inginnya, tapi atas dasar ketakutan, takut mendapatkan hukuman. Berarti motivasi itu berasalnya dari motivasi ekstrinsik atau eksternal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Pada saat seorang melakukan sesuatu yang baik, namun itu bukan karena dirinya, maka berarti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, bisa jadi dia melakukan sesuatu itu yang baik karena ingin apa? Ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, dia ingin dilihat, dia ingin dihargai,
Dia ingin mendapatkan sesuatu pujian, mendapatkan suatu hadiah. Nah, itu juga timbul dari eksternal, dari faktor luar, bukan dari faktor dalam dirinya. Nah, yang terakhir yang harus tumbuhkan, menghargai diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi, dia melakukan sesuatu itu atas dasar dirinya sendiri. Oh, kalau saya melakukan ini, maka hal baik buat saya adalah ini, bukan karena ketakutan terhadap sesuatu. Nanti kita akan bahas kenapa harus dalam diri dan bukan karena ketakutan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya ini yang kurang tepat. Punten bukannya mengajari kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, cuma kita sekedar sharing saja. Hukuman itu ternyata menyakitkan. Lalu hukuman itu tidak nyaman. Hukuman itu menimbulkan ketakutan. Hukuman itu sifatnya adalah memaksa. Lalu menyembunyikan kesalahan. Akhirnya yang terjadi adalah siswa akan menyembunyikan kesalahan. Si yang dihukum dia tidak mau bicara. Makanya dia akan diam saja pada saat dia melakukan kesalahan. Lalu dia akan merasa rendah diri, kasihanan. Selanjutnya, hukuman itu berakibat tidak efektif. Lalu merusak hubungan juga, mematikan kreativitas. Nah, ternyata menghukum dengan ranking itu bisa menimbulkan kecemasan pada siswa yang notabene kelasnya kelas ke bawah. Jadi akan menimbulkan down terhadap teman-teman yang lain. Walaupun di situ sisi lain akan menimbulkan motivasi. Tapi ternyata bisa menimbulkan rendah diri. Ternyata merampas hak menghargai dirinya. Karena apa? Karena ternyata hasil jerih payahnya tidak dihargai. Karena dia mendapatkan paling bawah dan kita tidak pernah memujinya. Lanjutkan. Ini disiplin identitas yang sukses. Bukan hukuman ternyata, konsekuensi. Konsekuensi penguatannya jangka pendek. Harus dikuatkan terus-menerus. Lalu perlu monitoring. Kalau konsekuensi itu perlu monitoring, artinya perlu diawasi. Lalu menghormati peraturan, stimulus responnya timbul, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya bertanggung jawab, fokus pada masalah jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Lalu nanti teori kontrol kita sebutkan setelah slide ini. Lalu semangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang menurut dosen menciptakan proses kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dengan melakukan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Jadi, kadang kita kalau sebagai guru, kita memposisikan dirinya sebagai penghukum. Gimana sih penghukum? Anak datang, lalu saya pun tiba-tiba anak nggak tahu dari mana karena dia telat, lalu kita hukum. Berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ada juga yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak melakukan kesalahan, datang kepada kita, kitanya biasanya ibu-ibu ngomongnya kayak gini, kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama teman-temanmu, kamu gak kasihan pada orang tuamu, membuat siswa merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, itu sebagai teman. Sebagai teman, tidak ada jarak antara guru dengan siswa. Hasilnya, saat siswa melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatannya sebagai teman. Ada plus minus di sana. Plusnya adalah kita akan dekat dengan siswa, tapi minusnya adalah siswa akan melunjak, berlebihan terhadap kita. Jadi 3 posisi kontrol itu yang sudah kita sebutkan tadi, ada plus minus. Penghukum, anak tidak akan melakukan itu, tapi anak bisa jadi benci terhadap kita. Karena kita melakukan hukuman yang biasanya berlebihan.
Yang kedua, merasa bersalah. Biasanya anaknya jadi kalau apa-apa melankolis. Biasanya kalau di rumah orang tuanya karunya atau ke emak, karunya atau ke bapak, anak-anak akan cenderung jadi melankolis. Lalu yang ketiga, keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini biasanya gini, dia menggunakan catatan atau poin. Kamu sudah telat 10 menit, oke, hari ini. Besok kamu ternyata besoknya dia telat lagi 15 menit. Itu dicatat secara utuh, secara runtut, langsung memberikan punishment. Karena kalau setelah 30 menit kayak gini hukumannya, setelah 30 menit seperti ini, 2 hari tidak sekolah seperti ini. Itu pemantau. Itu pun ada dampak positifnya. Dampak positifnya tercatat. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah siswa akan merasa tertekan dan tidak menanyakan dulu masalahnya di mana. Yang terakhir adalah manajer. Sebagai seorang guru dan seorang pemimpin, punten, kita diharapkan mempunyai posisi kontrol yang kelima, manajer. Pada saat ada suatu masalah, lakukan penenangan dulu. Nanti di segitiga restitusi ya Pak Daniel, lakukan penenangan dulu. Lalu kita tanya dulu penguatannya, masalahnya di mana. Setelah itu baru cari solusinya seperti apa. Dan solusinya itu tidak menjatuhkan mental atau siswa, kondisi siswa ataupun rekan. Jadi ditanya dulu, kenapa masalahnya? Kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada sebabnya. Untuk melakukan 5 posisi kontrol ini, sebelum ke manajer, di penghukum, pembuat masalah, teman, dan pemantau itu pasti tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Karena idealnya adalah sebagai manajer. Cuma kadang kita pun harus melihat kondisi siswa dan kondisi tempat kita melakukan pembelajaran dan kegiatan. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, yang tadi penghukum. Biasanya bahasanya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan dan buat barisan sendiri. Dia telat. Kamu harus patuhi aturannya sekolah. Lalu buat barisan sendiri, paling depan. Itu penghukum. Tidak ditanya dulu. Kamu kenapa? Kok bisa telat? Ada masalah apa? Gitu. Saya keinget dengan video Cadin 4 yang tadi sore di-share, itu tentang sosiokultural di wilayah Cadin 4 SMA tetangga kita. Di sana ternyata akan terjadi perbedaan antara siswa yang berangkat dalam kondisi perutnya kenyang, tidak ada masalah, dan diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, dengan siswa yang posisinya punten, harus jualan bubur dulu, harus posisinya harus dia membuat makanan jajanan yang harus dibawa ke sekolah. Ternyata siswa yang beban pikirannya tinggi di rumah, pada saat dia berangkat ke sekolah, dia akan di sekolah akan tidak maksimal, ngantuk lah, rujit lah, masalah lah. Beda dengan siswa yang berangkat dengan gembira. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya ngomongnya kayak gini, yang tadi kita sudah simak. Sudah berapa kali ibu bilang, ibu kecewa sama kamu. Jadi membuat rasa bersalah terhadap anaknya, terhadap siswanya, terhadap rekannya. Biasanya seperti itu. Membuat rasa bersalah. Ya tekarunya kak orang, kan gitu ya. Jadi seakan-akan selalu dalam posisi salah. Yang ketiga, teman. Teman terlalu dekat. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa. Karena sebagai teman, maka selalu mengasumsikan sebuah pelanggaran-pelanggaran itu menjadi hal yang biasa saja, yang tidak apa-apa. Karena memposisikan dirinya sebagai teman. Dan siswa pun punten menganggapnya teman. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau selalu melis apa saja pelanggarannya. Makanya di situ kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi selalu ada aturan, ada konsekuensi, aturan, konsekuensi. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah manajerial. Ini yang kita coba untuk kembangkan. Dia tanya dulu,
apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Gitu loh. Jadi siswa disuruh menggali dulu, dia biar tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kita di posisi mana? Kita kadang di penghukum, saya kadang dibuat rasa bersalah, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, tapi mencoba juga untuk menjadi manajerial, karena ini dalam proses belajar. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa kita tidak membuatnya peraturan kelas? Karena gini, karena peraturan kelas itu dibuat tidak berdasarkan siswa dan posisinya adalah mengikat. Tapi kalau keyakinan dijalankan itu setelah berembuk dengan siswa, guru dengan siswa, lalu membuat sebuah hal-hal yang kita sepakati, namanya kesepakatan kelas. Jadi buat kesepakatan kelas dulu, misalnya pakai kalimat yang positif. Siswa diperbolehkan minum dalam jam pelajaran, misal saya matematika, dengan seizin guru, misalnya gitu ya. Itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Lalu diyakini oleh guru dan siswa, berarti dijalankan atas dasar keinginan dari siswa dan guru. Kalau peraturan dibuat belum tentu atas dasar keinginan. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa harus menggunakan helm? Karena kalau tidak menggunakan helm, maka khawatir kecelakaan, jatuh. Berarti itu sudah diyakini oleh kita. Tapi kalau aturan tidak menggunakan helm, berarti harus ditilang. Itu aturannya. Cuma siswa berpikiran kalau tidak menggunakan helm pasti nanti aturannya disilang. Tapi kita coba dirubah paradigmanya, membuat biar diyakini kalau kamu tidak menggunakan helm, konsekuensinya kalau kamu jatuh maka kepalamu akan terluka. Itu perbedaan antara peraturan dan konsekuensi. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan setiap saat? Kita merubah aturan tersebut menjadi konsekuensi. Kalau kamu tidak mencuci tangan, maka yang terjadi adalah pada saat kamu makan, kamu akan khawatir akan sakit. Dan siswa mengerti, itu berangkat dari siswa, dari dirinya sendiri melakukan itu. Tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman, dan tidak dengan dengan tekanan. Lanjut. Segitiga restitusi. Yang dilakukan untuk melakukan itu semua adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tidak langsung menyalahkan anak. Contohnya, nanti ada di YouTube saya untuk segitiga restitusi untuk videonya. Gambaran dasarnya menstabilkan identitas. Contohnya, pada saat siswa ternyata telat. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kok kamu ngos-ngosan, kenapa? Gitu loh. Lalu kita tenangkan dulu, baru kita tanya. Validasi tindakan yang salahnya. Kamu telat tadi, kenapa? Siswa menjelaskan dulu. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Gimana selanjutnya? Oh ya, saya akan merubah, akan menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini semua. Cuma mungkin ini penguatannya. Ternyata yang kita lakukan benar. Menanyakan dulu ke siswa, kenapa sih kamu telat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Hal-hal seperti itu. Dan menambahkan yang terakhir adalah meyakinkan. Benar mau berubah ke depannya, mau memperbaiki diri, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Mungkin seperti itu aja. Itu namanya menanyakan keyakinan. Saya yakin di sini sudah melaksanakan semua. Mungkin belum terbukukan saja. Oke, selanjutnya Pak. Terima kasih, hatur nuhun pada Bapak Ibu semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi hari ini. Silakan. Ayo ya, Pak Yakub silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkadang kita memiliki karakteristik ya, sebagai guru itu sebagai pendidik berbeda-beda. Betul. Ada yang kelas, ada yang sedang, bahkan ada yang dulu. Kira-kira untuk apa ya? Jangan sampai hukuman atau mungkin teguran yang sifatnya membangun buat siswa itu malah menjadi apa namanya, semacam kayak tekanan dan menjadi psikis. Kira-kira tipsnya apa aja ya? Kira-kira pendekatan terhadap siswa itu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yakub. Oke. Pertanyaan tadi bukan kita diskusi ya Pak Yakub ya. Saya bukan pakarnya, cuma saya sedang belajar. Pada saat kita melakukan sebuah pendisiplinan siswa, jangan sampai menyakiti hatinya. Itu seperti apa? Ya, karena kan setiap guru itu metodenya beda-beda. Ada yang agak keras, ada yang lemah lembut, di 5 posisi kontrol yang tadi kan. Yang saya pahami adalah intinya pada saat kita melakukan penindakan terhadap siswa, yang kita lakukan adalah harus menyentuh hatinya. Kalau bahasa saya mengutip 2 orang, yang pertama adalah salah satu rekan saya Pak Ade Taklik, harus menyentuh hatinya. Kalau kita sudah bisa menyentuh hatinya, maka mereka akan memberikan hal-hal yang positif dan mengikuti kita. Jadi seperti itu. Nah, pada saat kita menginginkan siswa merubah sesuatu, berarti yang pertama adalah kita harus memberi sebuah contoh pada siswa. Karena contoh ada dalam diri kita. Siswa melihat dan dilihat adalah kita. Pada saat kita menegur siswa jangan buang sampah sembarangan, berarti kita pun harus jangan buang sampah sembarangan. Dan itu dilanjutkan secara kontinu. Yang kedua, diusahakan pada saat kita melakukan obrolan dengan siswa, jangan di depan umum. Bicara 4 mata. Karena mereka pun punya hak tadi. Haknya ingin apa? Ingin dihargai, ingin dihormati. Betul? Jadi mereka pun pengen punya privasi. Tidak di depan umum dipanggil, ditarik. Mungkin seperti itu Pak. Ini hanya masukan saja. Dan yang pasti saya juga mengutip ucapan dari mentor saya, guru bukan hanya mengajar, tapi juga harus bisa menyentuh. Artinya pada saat guru hanya mengajar, berarti mentransfer ilmu saja selesai. Tapi menyentuh artinya guru itu harus bisa menyentuh hati siswa, biar siswa bisa mengikuti keinginan positif dari pendidikan yang kita cita-citakan. Mungkin seperti itu Pak masukannya. Kalau ada yang lain, maka bisa ditambahkan masukannya. Silakan Pak Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cahyo, tadi yang sudah Pak Yakub sampaikan, jadi betul sekali, mungkin beberapa karakteristik teknis untuk setiap guru itu pasti berbeda-beda untuk penanganan ke siswa. Nah di sini makanya di PGP ya, pendidikan guru penggerak ini harus merubah paradigma belajar yang tadi ya, guru itu bukan penghukum. Jadi yang dikhawatirkan penghukum itu ya dampaknya nanti ke siswa, otomatis dia akan minder, terus harga dirinya juga mungkin akan drop ya, tidak ada motivasi laginya. Intinya setiap guru, semua guru itu ya sebagai manajer lah, sebagai pemimpin dari pembelajaran, suri teladan, dan dijadikan motivasi, sentuh hatinya, betul kata Pak Cahyo, sehingga dengan menyentuh hati anak tersebut ya mungkin bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah di sini mungkin sangat berat sekali untuk merubah paradigma belajar tadi, sekaligus untuk istilahnya berpihak pada siswa itu emang berat sekali gitu. Masalahnya untuk karakter guru, pembelajaran guru itu pasti berbeda-beda. Mungkin penanganannya ya lebih baiknya ya kita sebagai manajer dan tidak menghukum, menyalahkan siswa 100% gitu.
Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Cahyo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daniel dan Pak Yakub serta kawan-kawan semua. Hatur nuhun. Semoga materi budaya positif dalam diseminasi hari ini akan menjadi rahmat dan barokah buat kita dalam keilmuan kita semua. Amin. Cukup sekian. Ya, ada tambahan Pak Daniel. Terakhir, oke. Gimana Pak Daniel? Ada penutup pamungkas, Pak, silakan. Jangan serius dulu. Pematik. Well, Pematik. bye. Pematik. Oke. Terima kasih Pak Cahyo. Ini dari tadi ini serius amat, nggak ada yang senyum, yang tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapak, karena ibu-ibu nggak ada ya yang saya hormati. Beberapa hari yang lalu saya ke Purwakarta. Ini flashback dulu. Saya kumpul atas undangan KCD di SMK 2 Purwakarta. Saya takjub ketika masuk pintu gerbang SMK, tidak ada satupun sampah yang tergeletak dan semua tong sampah pada posisi yang rapih, ngajajar. Mohon maaf, dibandingkan dengan sekolah yang di Kerawang, rasaan mah nggak usah ceritain begitu. Artinya apa? Di situ budaya positif. Artinya hal positif terkecil yang bisa kita tarik benang merah di antara kisah yang saya ceritakan tadi adalah bahwa mereka mampu melakukan hal-hal kecil yang berakibat besar. Artinya membuang sampah bekas permen pun tidak ada yang jatuh di lantai, semuanya clear. Dan saya dengan teman saya dari SMA Plus, Pak Indra, coba kita masuk ke WC-nya. Kita pura-pura ikut ke toilet dan WC-nya juga subhanallah clean, bersih dan wangi. Clear. Ya, artinya apa? Bahwa budaya positif itu amat terangat diperlukan bagi sivitas akademika. Kita sebagai guru juga, sebagian juga siswa harus benar-benar paham. Maka Pak Cahyo selaku dan Pak Kamal selaku guru penggerak nanti insya Allah lulus. Hal terkecil dulu deh kepada anak-anak kita budaya positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak-Bapak semua di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.